Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa kembali menemui warga yang menjadi korban bencana alam tanah longsor di Kintamani pada 28 April lalu. Dalam kunjungan kerja pasca bencana untuk kedua kali, Khofifah menyerahkan bantuan jaminan hidup bagi puluhan warga korban bencana alam. Khofifah juga menyalurkan bantuan sosial non-tunai untuk ratusan kepala keluarga penerima program Keluarga Harapan. Mensos Khofifah bersama rombongan ke Kintamani disambut langsung oleh Bupati Bangli Imade Gianyar, Sekda Ida Bagus Giri Putra dan sejumlah pimpinan OPD serta perwakilan Muspida. Acara penyerahan bantuan jaminan hidup dan penyaluran bantuan sosial non-tunai program PKH digelar di Museum Gunung Api Batur. Mensos Khofifah menyerahkan secara langsung bantuan jaminan hidup kepada perwakilan 83 kepala keluarga yang menjadi korban bencana alam di Desa Songan, Batur, Sukewane, dan Awan. Para korban yang masih mengungsi ke rumah sanak saudara maupun di tenda pengungsi menerima bantuan jaminan hidup Rp10.000 per jiwa selama 90 hari. Nilai total bantuan yang diberikan mencapai Rp272.700.000. Selain bantuan jaminan hidup, ke-83 kakak ini juga menerima bantuan paket sembako senilai Rp15.800.000. Sebagaimana data rekapitulasi bantuan sosial Kabupaten Bangli tahun 2017, jumlah total kepala keluarga yang menjadi penerima program PKH mencapai 2.266 keluarga dengan total nilai bantuan mencapai Rp4,2 miliar lebih. Mensos yang didampingi Bupati Bangli Imade Gianyar juga menyerahkan bantuan berupa beasiswa dan perlengkapan sekolah untuk sejumlah anak dari keluarga penerima PKH yang berprestasi. Mensos Khofifah menjelaskan pada November 2016 lalu, pihaknya sudah menyiapkan format PKH lansia dan PKH disabilitas berat. Adapun mereka yang masuk dalam PKH lansia adalah warga usia lanjut di atas 70 tahun dan kurang mampu. Besaran bantuan yang diterima para lansia penerima PKH lansia mencapai Rp2 juta per tahun. Penyaluran bantuan akan dilakukan selama 4 kali dengan besaran masing-masing Rp500.000. Sementara warga penerima PKH non lansia juga menerima bantuan sebesar Rp1.890.000. Khofifah menambahkan hasil penyisiran pendamping PKH menjadi sangat penting untuk terus-menerus dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Sosial di Kabupaten Kota. Seandainya ada lansia di atas 70 tahun namun kuota yang diberikan Kementerian Sosial terbatas, Mensos Khofifah mengharapkan sharing budgeting dari APBD tingkat 2 ataupun APBD provinsi terkait. 4 kali cair. Tentu harapan kami adalah yang lansia kurang mampu umur 70 tahun ke atas, mereka akan bisa menikmati hari tuanya dengan kesejahteraan dan kebahagiaan yang relatif terjaga. Kita menghindari jangan ada lansia terlantar. Oleh karena itu, hasil penyisiran pendamping PKH menjadi sangat penting untuk terus-menerus dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Sosial terkait. Sementara Bupati Bangli Imade Gianyar menjelaskan perkembangan terkait rencana relokasi puluhan warga korban bencana. Sesuai rencana terakhir, warga korban bencana tanah longsor di Banjarbantas, Desa Songan akan direlokasi ke lahan hutan, sementara korban bencana di Banjar Yeh Mampeh akan direlokasi ke lahan milik Desa Batur. Bupati juga menyampaikan terkait dana relokasi sejauh ini tidak ada masalah. Kepada Mensos, Imade Gianyar menyampaikan terima kasih atas bantuan sosial yang telah diberikan selama ini bagi warganya. Disinggung terkait harapan Kemensos soal adanya sharing budgeting dari APBD tingkat 2 ataupun APBD provinsi untuk lansia, Bupati menyatakan kesiapannya untuk membantu. Biro Bali Pos